T27 kalau bisa langsung ke Kua. Mulai pagi Hanaya beserta tim perencanaan sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan tempat di mana mereka sedang launching produk terbaru dari perusahaan mereka. Semoga produknya bisa mudah diterima ya Gus, ujar Nilam. Amin, jawab Hanaya dan yang lain dengan kompak sembari menadahkan tangan. Merak pun mulai dibuat sibuk. Dari memasang banner, menyusun produk agar tampak menarik. Semua bekerja sama dengan sangat baik. Nai, gak dicariin Pak Arga? Tanya Widya. Nanti Pak Arga ke sini. Mau lihat launching ini sekaligus ada mau ketemu rekan bisnisnya. Jawab Hanaya. Nai, kamu tahu gak siapa calon istri Pak Arga? Tanya Winda dan itu membuat Hanaya tersenyum canggung. Tahu gak Nai? Tanya Nilam kali ini. Kok tanya sama Naya sih? Tanya aja ke Pak Arganya. Jawab Hanaya. Ya siapa tahu kamu tahu. Secara kamu kan sekretarisnya. Siap tahu pernah dikenalin. Ujar Winda. Wah gak pernah bahas hal pribadi di kantor atau di tempat meeting bahasnya pekerjaan. Jawab Hanaya. Pas di acara malam itu kok Pak Arga bisa ikutan. Berarti kan kalian cukup akrab. Tanya Roy. Pas ngerencanain acara malam itu pas Pak Arga ada di samping Nai. Terus beliau mau ikutan. Masa iya gak dibolehin? Dan kebetulan Bayu dan Pak Arga itu sepupu. Jawab Hanaya. Saat sedang berbincang rupanya Arga datang melihat dekorasi launching produk barunya. Hanaya jam berapa kita janji ketemu dengan pihak perusahaan TX? Tanya Arga. Pak Arga. Jam 2 Pak. Jawab Hanaya sedikit gugup karena kaget dengan kedatangan sang bos. Kalau begitu kita berangkat sekarang saja. Takutnya macet kan. Dan untuk launching ini nanti Pak Gani dan Bu Sandra yang akan membukanya ya. Ujar Arga. Semua yang ada hanya bisa menganggukkan kepala sambil menjawab. Baik Pak. Kini Hanaya mengikuti langkah Arga. Kamu bareng yang lain tadi ke sininya atau bawa motor sendiri? Tanya Arga sambil membalikan badannya dan hampir saja Hanaya menabraknya. Pak Arga kalau mau putar badan atau pas mau berhenti bisa kasih kode dulu gak? Ujar Hanaya dan itu malah membuat Arga terkekeh. Udah kayak mobil aja ya kasih rambu-rambu. Jawab Arga. Udah buruan masuk mobil. Tita Arga kan Hanaya hanya bisa menurut. Bukan karena dia super penurut. Tapi dia malu karena barusan saja mengomentari sang bos. Suasana di mobil cukup senyap. Dan saat sampai di restoran, mereka langsung menuju meja yang sudah mereka pesan. Pak ini baru jam 1 lewat. Apa kita gak kecepatan? Tanya Hanaya. Gak. Saya memang sengaja. Pengen ngobrol aja sama kamu. Bukan mengenai pekerjaan. Jawab Arga. Ya Allah. Apa Pak Arga minta jawabannya sekarang ya? Batin Hanaya. Kelak jika Allah izinkan aku berjuang bersamamu dalam sebuah ikatan halal, maka akan aku ceritakan betapa tersiksanya diriku. Ketika merindukanmu tapi harus tetap menjaga. Batin Arga. Boleh saya tanya sesuatu? Tanya Arga. Mengenai? Tanya Hanaya. Rafa. Jawab Arga. Apa dia alasan kamu belum siap membuka hati? Tanya Arga. Saya dan Kak Rafa tidak pernah terikat dalam hubungan apapun. Tapi kami cukup dekat. Saya dan teman-teman semua cukup dekat dan akrab dengannya. Sebenarnya saya gak mau bahas masa lalu. Tapi biar gak ada salah paham. Jadi biar saya jelaskan, tambah Hanaya. Hanaya pun mulai menceritakan apa janji Rafa sebelum Rafa kuliah di kota S. Hingga sampai Rafa membawa calon tunangannya ke rumah. Tapi semua kejadian membuatnya yakin dan belajar banyak hal. Kalau memang benar tidak ada tempat berharap terbaik selain kepada Allah. Jadi kamu takut kejadian itu terulang? Kamu takut saya gak serius? Tanya Arga. Saya hanya sedikit kaget saja Pak. Dan juga bertanya. Kenapa saya? Jawab Hanaya. Saya pernah membaca dalam sebuah buku. Ujar Hanaya dan Arga pun mulai memasang wajah serius untuk mendengarkan perkataan Hanaya. Menikah bukan tentang seberapa dekat kamu dengannya. Bukan seberapa lama kamu menjalin hubungan dengannya. Dan bukan seberapa jauh kamu mengenal tentangnya. Tapi, perihal seberapa yakin kau mau memulai hidup bersamanya.
Seberapa siap kamu menerima setiap kekurangannya? Karena jika suatu saat ketika cinta dan rasa itu pudar, kau masih memiliki keyakinan bahwa surga adalah garis finish yang harus kau tuju bersamanya. Cinta bukan sekedar perasaan, melainkan tanggung jawab antara kau, dia dan Tuhan. Ujar Hanaya dengan penuh hati-hati. Arga terpaku pada setiap rangkaian kata yang Hanaya ucapkan. Begitu kena di hatinya. Saya boleh tanya ke Pak Arga? Tanya Hanaya. Dengan senang hati. Jawab Hanaya. Adakah alasan lain Pak Arga memilih saya? Tanya Hanaya. Saya tidak tahu. Tapi satu yang saya lihat saat pertama kali melihat dan mengenal kamu. Kamu yang selalu menjaga sholatmu. Wanita yang nantinya akan menjadi seorang istri lalu menjadi ibu. Dia adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Dan saya lihat itu di diri kamu. Jawab Arga. Seperti yang pernah kamu katakan di depan Ayu, Gani dan Laras. Bahwa harta, tahta dan rupa itu bisa berubah. Dan saya percaya. Dia yang selalu menjaga sholatnya maka dia dekat akan pintu surga. Dia yang menjaga sholatnya sekalipun dia tahu belum tentu sholatnya diterima. Itu membuktikan Allah berada di sisinya. Tambah Arga. Saya bukan lelaki sempurna Nai. Saya juga belum bisa khusyuk dalam sholat. Maka dari itu saya ingin memiliki pasangan yang siap melangkah bersama untuk lebih dekat dengannya. Dan saya melihat itu di diri kamu. Hanaya terdiam mencerna kata demi kata yang Arga ucapkan. Saya tidak meminta kamu harus langsung menerima saya ke tahap lebih pasti. Tapi saya meminta ke kamu dan juga ayah untuk diizinkan mengenal kamu. Ada yang bilang istilah ta'aruf. Tapi saya sangat sadar diri ini bukanlah seperti ta'aruf. Karena yang saya tahu ta'aruf itu ada tahap-tahap juga yang harus dilewati. Tapi jika kamu bertanya seberapa keyakinan saya, dan seberapa serius saya, kamu bisa menilai itu. Karena percuma saya bilang saya yakin 100% atau apapun itu. Jika kamu tidak dapat melihat itu. Dan bagaimanapun hanya Allah yang sejatinya tahu bagaimana hati kita. Ujar Arga. Hanaya terdiam sesaat. Dari setiap kata yang Arga ucapkan Hanaya dapat melihat ketulusan. Tapi begitu berat saat ini untuk membalas ucapan Arga. Nai. Panggil Arga. Hanaya melihat ke arah Arga. Dan Hanaya berusaha tampak dengan senyum mengembang ke arah Arga untuk menetralisir rasa groginya. Saat Hanaya akan mengatakan sesuatu, pundak Arga ditepuk oleh seseorang. Maaf Pak Arga. Kami terjebak macet. Ujar orang tersebut lalu mengambil posisi duduk di sebelah Arga. Maaf Pak Arga. Kami terjebak macet. Ujar Pak Daniel sambil mengambil posisi duduk. Hanaya menghembuskan napasnya. Ada rasa lega karena masih punya sedikit waktu untuk mengumpulkan keberanian menjawab pertanyaan Arga. Arga dan Daniel pun berjabat tangan dan Hanaya juga berjabat tangan tapi dengan sekretaris dari Pak Daniel. Mau pesan makanan dulu Pak? Arga menawarkan. Kopi sajalah dulu. Biar lebih enak kita membahas proyek kita. Jawab Pak Daniel. Mereka pun mulai membahas proyek dan berlanjut ke tanda tangan kontrak kerjasama dan lainnya. Senang bekerja dengan Pak Arga. Ujar Pak Daniel. Begitupun saya. Senang bekerja sama dengan Pak Daniel. Balas Arga. Kalau begitu kita makan-makan ya sekarang. Ujar Pak Daniel sambil melambaikan tangannya memanggil pramusaji restoran. Mereka pun memesan beberapa menu makanan dan juga minuman untuk merayakan kerjasama mereka. Berarti Bu Ayu sudah tidak kerja lagi? Tanya Pak Daniel. Belum tahu Pak. Jika memungkinkan dia akan kembali ke perusahaan. Jawab Arga. Kalau saya lihat-lihat Pak Arga dan Bu Hanaya ini cocok loh. Ujar Bu Rina sekretaris Pak Daniel. Arga dan Hanaya saling melihat saat mendengar perkataan Bu Rina. Cocok dalam bidang pekerjaan. Balas Hanaya. Bidang pekerjaan dan juga bidang pribadi. Sahut Pak Daniel. Kami pun dulu gitu. Awalnya cocok dari bos dan sekretaris. Alhamdulillah sekarang cocok jadi pasangan suami istri. Ujar Bu Rina. Pak Daniel dan Bu Rina pasangan suami istri. Tanya Arga masih tak percaya. Di kantor kami bos dan atasan. Di rumah ya suami istri. Jawab Pak Daniel. Masya Allah.
Gimana Pak rasanya 24 jam bersama istri? Tanya Arga. Gak 24 jam sih Pak. Sekarang sudah ada yang membantu juga. Hanya untuk yang tertentu saja. Kan juga ada tanggung jawab juga di rumah. Yaitu mendidik anak-anak, jawab Pak Daniel. Cukup lama mereka berbincang mulai dari urusan kantor hingga membahas pengalaman pribadi. Dan kini Hanaya dan Arga pun dalam perjalanan kembali ke kantor. Ada rasa canggung di antara keduanya. Gak kepikiran untuk kayak Pak Daniel dan Bu Rina. Tanya Arga membuka keheningan. Untuk saat ini belum. Kita jalani saja yang sedang dijalani saat ini. Jawab Hanaya. Tiba-tiba Arga menepikan mobilnya. Kok berhenti Pak? Tanya Hanaya. Maksud kamu bersedia untuk kita saling mengenal lebih jauh lagi? Tanya Arga memastikan. Bismillah. Jawab Hanaya sambil menganggukkan kepalanya. Alhamdulillah ya Allah. Ucap syukur Arga sambil mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ini beneran kan? Malam ini saya akan ke rumah dan bilang ke ayah. Ujar Arga. Gak perlu. Ayah dan ibu sudah tahu kok. Jawab Hanaya. Ayah sama ibu udah tahu. Tanya Arga tak percaya. Sebelum memutuskan semua ini Naya udah saring juga ke ayah dan ibu. Jawab Hanaya. Cuma satu pesan ayah. Bagaimanapun kita ini bukan mahram. Gak baik pergi hanya berdua. Dan saya juga minta kita di kantor bisa profesional. Tambah Hanaya. Arga paham. Bagaimanapun mereka memang tidak sepantasnya pergi tanpa ditemani mahram. Karena Saitan itu punya banyak cara dalam menggoda manusia. Arga pun kembali melajukan mobilnya menuju kantor. Dan sesampainya di kantor mereka pun langsung menuju lantai 4 di mana ruang kerja mereka berada. Saat sampai di lantai 4 Hanaya Arga dibuat kaget dengan kehadiran seseorang. Kalian dari mana? Mama udah lama loh nungguin. Tanya Mama Arga. Mama sama siapa ke sini? Kok gak nampak mobil Mama? Tanya Arga. Ditanya balik tanya. Ada meeting di luar Ma. Dan tadi ada launching produk baru juga. Jawab Arga. Mama mau masuk gak? Tanya Arga. Ya udah yuk masuk. Oh ya Naya. Bisa buatkan kopi seperti yang kamu buat kemarin gak? Bisa Bu. Nanti saya antarkan. Makasih ya sayang. Arga pun merangkul sang mama dan membawanya masuk. Mama kenapa sama Hanaya sangat lembut? Pas sama Arga jutek amat. Protes Arga. Itu karena kamu lama. Gak gercep. Nanti keburu Hanaya dipinang sama orang gimana? Jawab sang mama. Jodoh gak kemana ma. Sejauh apapun kita berlari. Sekuat apapun kita mencari. Jika bukan jodoh ya gak akan berjodoh. Tapi jika jodoh pasti ketemu. Tapi doa tanpa usaha itu bohong gak? Geram sang mama. Tak lama kemudian Hanaya sudah berada di ruangan Arga. Dengan 2 gelas kopi. Naya duduk dulu sini. Ujar Mama Arga sambil menepuk sofa di sebelahnya. Maaf Bu. Saya ada berkas yang harus saya serahkan ke Pak Arga. Jawab Hanaya. Gak. Kamu itu ya. Baru juga pulang meeting udah dikasih tugas. Protes sang mama. Kamu temani aja dulu Mama ngobrol. Soal berkas bisa nanti kita bahas. Saya juga ada email dari Gani yang harus saya cek. Ujar Arga dan itu membuat Hanaya mengerutkan keningnya. Baru juga tadi dibilang harus profesional. Tapi ini. Batin Hanaya. Arga membuang wajahnya pura-pura tidak paham akan kode yang Hanaya berikan. Tidak menuruti sang mama maka dia akan selalu disindir dan didesak. Ayo duduk sini. Pinta Mama Arga lagi. Hanaya pun akhirnya menurut. Duduk di sebelah Mama Arga. Pembahasan kita belum selesai loh kemarin karena kedatangan Arga. Ujar Mama Arga. Pembahasan yang mana ya Bu? Tanya Hanaya. Jangan panggil ibu kalau cuma sedang berdua. Atau di depan Arga. Panggil tante saya ya. Belajar panggil mama juga boleh kok Ma. Timpa Arga. Maksud kamu apa ga? Tanya sang mama kaget sedangkan Hanaya malah menepuk jidatnya. Bagaimana Arga bisa berbicara seperti itu? Naya, coba jelasin ke tante. Pinta Mama Arga. Arga pun bangkit dari posisi duduknya lalu berjalan mendekat ke arah dua wanita itu. Dan mengambil posisi duduk di hadapan mereka.
Doain aja hubungan Arga dan Hanaya bisa ke tahap yang lebih serius. Ujar Arga. Jika sang mama malah melongo tak percaya. Berbeda dengan Hanaya, dia memalingkan wajahnya. Ingin menghilang rasanya. Beberapa menit kemudian sang mama menggenggam tangan Hanaya. Coba jelasin sejelas-jelasnya. Tanya Mama Arga dengan wajah berseri-seri, tapi Hanaya bukan menjawab. Dia malah melihat ke arah Arga. Dia bingung harus menjawab apa. Ma, Arga udah izin ke ayah Hanaya untuk bisa mengenal Hanaya lebih jauh lagi. Dan tadi Hanaya juga sudah menjawab bersedia untuk kami lebih mengenal satu sama lain. Ujar Arga. Alhamdulillah ya Allah. Ucap syukur Mama Arga sambil membawa Hanaya dalam pelukannya. Kenapa gak ngomong dari tadi? Tanya Mama Arga. Baru juga diputuskan Ma. Jawab Arga. Kalau gitu langsung panggil Mama aja ya. Pinta Mama Arga. Hanaya masih bingung untuk menjawab. Ma, kasih Naya ruang dong. Ujar Arga. Ya udah senyamannya Naya aja. Tante juga boleh kok. Ujar Mama Arga sambil mengelus pundak Hanaya. Jangan terlalu tegang. Tambah Mama Arga. Cuma agak kaget aja Tante. Apalagi Pak Arga memberitahunya pas di hadapan saya. Jawab Hanaya. Bahkan kalau Tante disuruh ngelamar kamu sekarang juga Tante bersedia loh. Jawab Mama Arga. Naya bilang sama Tante kalau dia galak-galak sama kamu ya. Atau kalau dia nakal. Ma, hubungan ini gak perlu diumbar keluar ya. Arga gak mau Naya jadi gak nyaman. Biarkan kami berproses. Ujar Arga. Yah, kok gitu? Arga gak mau ada omongan yang tidak-tidak di luar sana. Biarkan kami menjalani proses kami. Jawab Arga. Iya Tante. Ini menurut Naya terlalu cepat. Saya dan Pak Arga juga masih tahap mengenal. Dan di kantor saya mau tetap profesional. Ujar Hanaya. Yah terserah kalian aja. Yang penting Mama udah lega sekarang. Dan kamu Arga. Saat ada waktu luang bawa Hanaya ke rumah. Dan juga atur waktu keluarga kita bisa saling mengenal. Iya Ma. Jawab Arga sambil menggelengkan kepalanya. Jika menuruti sang mama mungkin pengennya langsung ke Kua.